Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis saya yang berjudul Revisi Terjemahan Hadis tentang Adab Buang Hajat Sunan Abu Daud. Kajian ini berfokus pada bagaimana terjemahan hadis dapat diperbaiki agar lebih akurat, lebih sopan, dan sesuai dengan konteks budaya serta standar bahasa Indonesia. Di sini ada pendahuluan. Hadis tentang adab buang hajat merupakan bagian penting dari ajaran toharoh atau bersuci dalam Islam. Dalam dokumen ini dijelaskan bahwa terjemahan hadis yang beredar sering terlalu literal, sehingga kurang menangkap nilai adab, kurang mencerminkan konteks budaya Arab, dan tidak sepenuhnya menggambarkan tujuan syariat, yaitu menjaga kebersihan dan privasi. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis dan revisi terjemahan agar maknanya lebih tepat dan lebih santun bagi pembaca Indonesia. Selanjutnya adalah latar belakang. Hadis riwayat Al-Mughirah bin Syu'bah dalam Sunan Abu Daud menjelaskan bahwa Rasulullah SAW selalu pergi jauh ketika hendak buang hajat. Terjemahan lama memiliki beberapa masalah, antara lain pengulangan sanad yang membuat terjemahan terlalu panjang, istilah yang terdengar vulgar atau kurang sopan sehingga kurang sesuai standar bahasa Indonesia, diksi yang belum tepat menurut KBBI, pemahaman kata aba-ada diterjemahkan menjauh, padahal maksudnya sejauh mungkin hingga tak terlihat. Hal-hal inilah yang menjadi alasan perlunya revisi. Selanjutnya ada rumusan masalah. Analisis dalam makalah ini menjawab 3 pertanyaan. Yang pertama, apa isi teks hadis dan apa kelemahan terjemahan awalnya? Yang kedua, bagaimana prinsip terjemahan hadis menurut ulama dan pakar bahasa? Yang ketiga, bagaimana menerapkan teknik reduksi, amplifikasi, dan ketepatan makna untuk membuat revisi yang lebih baik. Rumusan masalah ini menjadi kerangka utama analisis. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini adalah yang pertama menganalisis sanad dan matan hadis secara ilmiah. Yang kedua mengkaji teori terjemahan yang relevan. Yang ketiga menghasilkan revisi terjemahan yang lebih akurat, lebih sopan, dan lebih mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, tujuan akhirnya adalah menghasilkan kualitas terjemahan yang bisa dipertanggungjawabkan baik secara bahasa maupun secara syariat. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Analisis ini memiliki beberapa manfaat. Yang pertama, manfaat teoritis, yaitu sebagai tambahan literatur dalam kajian terjemahan hadis, khususnya hadis-hadis toharoh. Yang kedua, manfaat praktis, yaitu bisa menjadi pedoman adab istinja bagi masyarakat, lembaga pendidikan, pesantren, serta aplikasi keislaman. Yang ketiga, manfaat akademik, yaitu menjadi contoh penerapan metode kritik terjemahan bagi mahasiswa bahasa Arab dan studi hadis. Selanjutnya ada kajian teori. Analisis ini menggunakan 2 landasan teori, yaitu teori ulama Al-Zarqani, yaitu menekankan pentingnya kesetiaan terhadap sanad, makna matan, dan konteks asbabul wurud. Yang kedua, teori modern, yaitu teori nida dan equivalence, menghasilkan terjemahan yang membuat pembaca modern merasakan pesan yang sama seperti pembaca Arab pada masa Nabi. Gabungan 2 teori ini membantu kita menjaga keaslian, tetapi tetap membuat terjemahan mudah dipahami. Selanjutnya ada prinsip terjemahan hadis. Di sini ada 4 prinsip utama yang dipakai dalam analisis ini. Yang pertama, akurasi makna. Tidak boleh menyimpang dari maksud Nabi. Yang kedua, memperhatikan sanad, meskipun bisa disederhanakan pada terjemahan. Yang ketiga, bahasa sesuai KBBI, yaitu sopan dan tidak vulgar. Yang keempat, yaitu struktur jelas. Terjemahan harus mengalir dan mudah dipahami. Prinsip ini diterapkan untuk memperbaiki terjemahan lama. Selanjutnya ada analisis terjemahan awal. Beberapa masalah pada terjemahan lama adalah yang pertama, sanad terlalu panjang, membuat pembaca bingung. Yang kedua, istilah kurang sopan, tidak sesuai dengan prinsip adab. Yang ketiga, terjemahan menjauh, kurang menggambarkan maksud sebenarnya, yaitu pergi sejauh mungkin hingga tidak terlihat. Yang keempat, tanda baca dan transliterasi tidak konsisten, memengaruhi kejelasan teks. Masalah ini menjadi dasar dilakukannya revisi. Selanjutnya ada teknik perbaikan terjemahan.
Dalam proses revisi digunakan beberapa teknik. Yang pertama teknik reduksi, yaitu menyederhanakan sanad agar ringkas tanpa kehilangan informasi. Yang kedua amplifikasi, yaitu menambahkan konteks dari riwayat lain bahwa Nabi benar-benar pergi sampai hilang dari pandangan demi menjaga privasi. Yang ketiga ketepatan makna, yaitu mengganti istilah buang hajat dengan istinja yang lebih tepat secara fikih dan lebih sopan. Dan yang keempat, penyesuaian KBBI, yaitu menggunakan kata-kata yang halus, baku, dan tidak vulgar. Semua teknik ini dipakai agar hasil akhir terjemahan lebih akurat dan lebih banyak dipublikasikan. Dan selanjutnya ada revisi terjemahan. Berikut revisi terjemahan yang sudah disempurnakan. Diriwayatkan oleh Abdullah bin Maslamah Al-Qanabi dari Abdul Aziz bin Muhammad, dari Muhammad bin Amir, dari Abu Salamah, dari Al-Mughirah bin Syu'bah. Nabi SAW apabila hendak istinja, beliau selalu pergi menjauh. Beliau selalu pergi sejauh mungkin hingga tidak terlihat untuk menjaga privasi dan kesucian. Revisi ini menghasilkan bahasa yang lebih sopan, struktur yang lebih jelas, dan makna yang lebih sesuai dengan praktik Nabi SAW. Dan selanjutnya ada kesimpulan. Dari analisis yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa revisi terjemahan berhasil meningkatkan akurasi makna hadis. Bahasa menjadi lebih sopan, lebih rapi, dan lebih sesuai KBBI. Teknik reduksi, amplifikasi, dan ketepatan makna sangat efektif untuk memperbaiki kualitas terjemahan. Hasil revisi dapat digunakan dalam pembelajaran pendidikan adab dan kajian keislaman secara lebih luas. Demikian presentasi mengenai revisi terjemahan hadis tentang adab buang hajat. Semoga bermanfaat dan dapat menjadi referensi bagi kita dalam memahami hadis dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.